Selamat datang di YouTube channel Venita Astrio. Ini adalah episode kedua dari program Powerful PR yang aku bawakan untuk kita semua bisa belajar Public Relations dan Communications bersama-sama. Semua video yang ada di sini bertujuan untuk sharing tanpa ada maksud untuk menggurui ataupun untuk sombong. By the way, di episode sebelumnya kita sudah bahas tentang tips dan trik untuk menjadi seorang Public Relations yang powerful. Kali ini kita akan bahas nih tentang kerjaan seorang Public Relations. Soalnya nih guys, jujur, dari awal aku kerja di Trans TV sampai nih sekarang aku udah pindah di Angkasa Pura I Airports, masih banyak banget loh yang nanya tentang apa sih yang sebenarnya dikerjain sama teman-teman Public Relations. Nah, yang bikin miris adalah pertanyaan ini tuh tidak hanya datang dari mereka yang belum kerja, tapi bahkan dari mereka yang sudah kerja. Like, where have you been this whole time, dude? Soalnya pertanyaannya tuh kayak, sebenarnya kerjaan anak PR tuh apa sih? Kok kayaknya sering banget nampang? Anak PR tuh sebenarnya apa yang dikerjain ya? Kok dandan mulu? Anak PR tuh sebenarnya lagi ngapain sih? Kok sering banget mainan handphone? Emang apa yang mereka kerjain? Terus juga sering ada yang nanya, anak PR tuh kenapa ya? Kalau lagi hektik, kayak nggak bisa diganggu-gugat, terus ruangannya jadi pada kosong. Pada kemana sih? Emang sebanyak itu ya kerjaan PR? Nah, jawabannya sebenarnya adalah enggak guys. Kerjaan PR itu cuma sedikit banget. Kerjaan PR itu cuma satu, yaitu menjaga relasi perusahaan dan membuat relasi itu jadi bagus. Udah, cuma satu itu doang. Tapi dari satu hal itu ada turunan-turunan aktivitas atau pekerjaan yang bisa dilakukan untuk mewujudkannya. Nah, dalam kesempatan ini aku mau berbagi nih sama teman-teman tentang apa saja sih yang sudah pernah aku lakukan sebagai seorang Public Relations di Trans TV dan juga Angkasa Pura I Airports. So, without any further ado, let's jump right in! First thing first, we are going to talk about media relations nih guys. Media in this case meliputi wartawan dan juga kantor berita tempat bernaung wartawan tersebut. Tujuan dari melakukan media relations adalah untuk menciptakan suatu hubungan yang baik antara perusahaan dan juga media. Ada beberapa cara loh yang bisa dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Aku membagi pekerjaan ini menjadi 3 zona waktu, yaitu pra, during, dan juga pasca. Di proses pra ini terjadi hubungan komunikasi yang dijalin antara perusahaan dan juga media dengan baik. Bisa melalui aplikasi chatting, email, media gathering, yaitu kita mengumpulkan teman-teman media, terus kita dengarkan nih curahan dari isi hati mereka, apa yang kira-kira mereka ingin sampaikan ke kita, dan bisa juga melalui company visit. Nah, kalau company visit ini, selain maintain good communications, bisa juga menjajaki kerjasama antara kedua belah pihak. Nah, jadinya sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Hal yang seru di saat melakukan proses pra ini adalah semua teman-teman PR itu harus dan wajib memberikan informasi apapun yang diperlukan oleh teman-teman wartawan nih. Kadang-kadang kalau emang sangat-sangat penting, teman-teman wartawan tuh bisa kontak kita di pagi hari, di malam hari, dan bahkan pun di saat weekend, mereka juga bisa kontak. Dan kita wajib memberikan informasi yang dibutuhkan sama mereka. Jadi kalau misalnya kamu punya teman-teman PR atau kamu punya pacar yang PR, profesinya, I guarantee you mereka adalah orang-orang yang 24/7 handphonenya selalu standby, orangnya selalu standby dan fast response, karena itu adalah bagian dari konsekuensi pekerjaan mereka. So, kalau kamu punya gebetan, pekerjaannya PR dan mereka itu lama balesnya atau mereka nggak respon kamu, kayaknya kamu patut untuk mundur aja deh. Well, anyway, kita beranjak ke zona waktu yang kedua, yaitu during. Di masa-masa during ini ada 2 hal yang biasanya dikerjakan oleh seorang Public Relations. Yang pertama adalah melakukan siaran pers atau press release. Pembuatannya itu biasanya ditulis dan disebarkan bisa melalui aplikasi chatting atau juga melalui email maupun dicetak. Nah, melalui penerbitan siaran pers ini, seorang
public relations bisa mengabarkan kepada publik melalui media tentang informasi-informasi terkini perusahaan tersebut ataupun gagasan ataupun ide ke depan yang ingin dilakukan oleh perusahaan itu. Dengan menerbitkan siaran pers ini, perusahaan juga bisa melakukan framing terhadap berita yang keluar. Widih, seru ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut nih kalau kamu mau tentang siaran pers. Yang kedua yang biasanya dilakukan adalah sebuah press conference. Press conference ini biasanya dilakukan kalau ada event yang besar, kayak mau ulang tahun, atau misalnya ada event tahunan, atau event-event lain yang besar nih. Namun, press conference ini juga biasanya dilakukan ketika perusahaan ini mendapatkan sebuah krisis. Misalnya kayak ada insiden di bandara, nah kayak gitu, maka perusahaan itu biasanya memerlukan sebuah press conference untuk menyampaikan informasi yang komprehensif dan faktual kepada media bersamaan dan berbarengan dengan beberapa narasumber lainnya dalam satu waktu. Seperti itu. Yang suka dukanya dari proses juring ini biasanya adalah kita dituntut untuk cepat bikin berita, cepat bikin press release. Jadi aku biasanya less than an hour untuk bikin press release. Yang bikin lama tuh biasanya proses ACC-nya, karena biasanya ada proses revisi sampai dengan itu dinyatakan layak untuk terbit, gitu sih. Tapi nggak ada hal-hal lain yang berarti dalam proses juring ini yang membuat aku merasa kesulitan untuk melakukan tugasku sebagai public relations. Selanjutnya adalah proses pasca. Setelah melakukan proses pra dan juga juring, seorang public relations juga harus melakukan proses yang terakhir yaitu pasca, yaitu kegiatan media monitoring. Atau mungkin kamu familiarnya dengan kata clipping kali ya. Itu juga salah satu hal yang dilakukan untuk media monitoring. Intinya media monitoring itu adalah biasanya kalau kita sudah melakukan dua hal sebelumnya, teman-teman media akan memberitakan hal-hal tentang perusahaan kita. Seorang public relations wajib untuk memantau kira-kira kita diberitakannya seperti apa ya. Ini nih, makanya kita melakukan yang kamu sebut dengan clipping itu dari koran ataupun majalah, terus kita suka baca dari platform-platform tertentu atau media-media online kayak gitu. Kita juga nontonin berita yang ada di TV. Hal itu bukan tanpa alasan, tapi kita harus tahu nih, perusahaan kita tuh dikabarkan seperti apa sih di luar sana. Apakah positif, netral, ataukah negatif? Nah, dari sini juga kita tahu nih, kira-kira kedepannya apa ya yang harus kita lakukan untuk perusahaan agar citra perusahaan ini tetap positif. Itu dia nih, pra, juring, dan pasca yang harus dilakukan dalam serangkaian kegiatan media relations. Dan proses ini harus dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Yang paling tricky itu adalah biasanya kalau kita harus menghadapi wartawan yang nakal. Kalau kamu pengen tahu ceritanya, aku bisa ceritain di video yang lain ya. Namanya juga public relations, pasti nggak jauh-jauh dari kata relations. Public relations wajib hukumnya menjaga dua jenis relationsnya, yaitu external relations dan internal relations. Dua-duanya tujuannya tetap aja harus bisa menjaga komunikasi, hubungan yang baik, dan juga kerjasama, yang satu untuk eksternal, yang satu untuk internal. Kalau external relations itu melibatkan pihak-pihak di luar perusahaan yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung, yang meliputi governments, korporasi yang lain, institusi-institusi yang lain, kayak misalnya sekolah, kampus, ataupun LSM, yang harus dijaga hubungan baiknya. Contoh aktivitas untuk external relations itu adalah penerbitan annual report. Sementara kalau internal relations itu contoh kegiatannya adalah penerbitan majalah untuk kalangan terbatas, biasanya untuk internal saja, ataupun clipping yang ada di gedung perkantoran. Nah, gimana nih? Kalau jadi pacarnya anak PR, kayaknya kalau internal sama external relations saja diurusin, apalagi relation sama pacar ya? Next interesting thing about public relations is corporate social responsibility, atau biasanya disingkat dengan CSR.
Ini adalah salah satu aktivitas perusahaan yang sebetulnya ada peraturannya dari negara. Jadi sebuah perusahaan itu wajib untuk mengeluarkan sekian persen dari keuangannya untuk tujuan corporate social responsibility. Nah, masing-masing perusahaan biasanya akan punya concern-nya masing-masing. Mereka maunya CSR-nya kemana nih gitu. Kayak misalnya di Angkasa Pura itu concern-nya biasanya di UMKM, terus pendidikan dan juga kesehatan. Nah, melalui CSR ini, seorang public relations dituntut untuk tahu nih kebutuhan dari perusahaan dan juga tujuannya nanti tuh ke market yang mana atau targetnya kemana gitu. Itu harus bisa di-matchingin dan harus bisa membuat publikasi yang bagus juga nih dari aktivitas ini. Karena biasanya uang yang dikeluarkan itu juga tidak sedikit. Dari CSR ini beberapa hal bisa dilakukan, kayak misalnya memberikan beasiswa, memberikan modal untuk UMKM, terus juga memberikan bantuan ketika ada gempa bumi atau ketika ada bencana alam lainnya, kayak gitu. Itu adalah beberapa hal yang dilakukan oleh public relations di poin corporate social responsibility. Selanjutnya yang gak kalah challenging guys, dan sebetulnya ini adalah part yang paling banyak banget ceritanya, adalah protokoler dan juga event. Seorang public relations itu biasanya akan nampang di depan sih, karena mereka itu garda terdepannya perusahaan. Mereka mewakili perusahaan itu sebetulnya seperti apa pengen dilihat sama publik gitu. Makanya orang yang ada di public relations biasanya gak main-main, baik secara look maupun secara isi kepalanya atau kemampuannya. Kalau protokoler tuh biasanya seorang public relations dituntut untuk tahu nih aturan-aturan tertentu, kayak misalnya pengaturan tempat duduk. Kalau VIP tuh harus kayak gimana bagusnya. Terus kalau misalkan panggungnya di sebelah sana, berarti duduknya harus seberapa jauh gitu supaya tetap kelihatan tapi nggak terlalu mengganggu karena terlalu deket gitu. Siapa duduk di sebelah siapa juga harus tahu. Terus kayak misalkan ada tamu penting yang datang nih, kayak misalkan Kemenhub atau apa gitu, kita juga harus tahu nih harus dibawa kemana sih kalau misalkan tamu VIP itu gitu. Apakah mereka ada holding roomnya dulu atau tidak, itu harus diketahui. Terus kalau bikin event, ya ini udah rahasia umum kali ya, semua anak PR tuh pasti dan wajib sih kayaknya tahan untuk jadi anak event, karena mereka harus bikin perencanaan di awal, terus habis bikin proposal segala macam, cari duitnya juga gitu, mau dapat budget untuk event dari mana, terus nanti pengemasan eventnya mau seperti apa, hari H event, bahkan setelah selesai event pun mereka masih kerja loh, karena selama event berlangsung itu mereka harus bisa mendapatkan momen-momen terbaik untuk nantinya dipublikasikan. Gila, banyak banget ya kerjanya. Tapi sumpah ini adalah part yang paling seru dan ini paling memorable untuk aku secara pribadi, karena aku pernah bikin event di satu kota yang aku belum pernah tinggal di sana sebelumnya, sendirian, cuman dapat modal dari kantor doang, uang ya lumayan sih, uangnya lumayan besar gitu, tapi aku harus bikin acara semeriah mungkin di sana, yang mana aku belum pernah ke sana sama sekali, dan hasilnya boom, banyak banget yang datang sampai penuh, bahkan wakil-wakil daerah di situ semuanya pada datang semua, dan itu sangat memorable. Kamu bisa lihat videonya, itu ada di page Instagram aku masih simpen di sana, pas aku bikin acara World Cup di Sidoarjo. Nah, kalau udah event, udah protokoler, kayaknya kita tinggal ke satu hal terakhir yang mau aku bahas di video ini. Anak-anak PR tuh juga harus ngerti yang namanya digital thing, apalagi social media. Jadi mereka harus ngerti yang namanya website, caranya harus kayak gimana, social media yang lagi happening itu apa, gimana cara ngonten, gimana cara bikin caption, gimana cara menanggapi komen-komen dan juga DM yang kadang-kadang juga nyebelin gitu. Sebenarnya aku paling males ketika disebut admin atau kang admin atau teh admin atau mimin atau apapun itu sih, karena sebenarnya yang kita lakukan it's more than just ngadminin si social media gitu, karena kita bikin perencanaan, kita ngambil gambarnya, kita ngedit gambarnya, terus kita bikin caption, terus bahkan sampai nantinya kita itu harus bisa narik metadata supaya kita tahu nih kira-kira aktivitas social media kita tuh udah seberapa efektif apa enggak ya gitu, bagusnya harus kayak gimana untuk bisa lebih improve gitu. Jadi sebenarnya yang dilakukan di social media it is more than just
ngupload terus kayak balesin komen, nggak kayak gitu guys gitu. Dan ini adalah salah satu hal yang membuat anak-anak PR itu biasanya nggak bisa jauh dari handphone gitu, karena mereka itu dikit-dikit harus ngecekin ada notifikasi apa nih, ada notifikasi apa gitu, apakah ada yang membahayakan dari notifikasi-notifikasi tersebut gitu, apakah ada komplain dan lain sebagainya yang harus segera ditanggapi gitu. Jadi kalau misalkan kamu punya teman anak PR dan kayak dikit-dikit dia ngecekin handphone, jangan negative thinking dulu, karena dia nggak lagi melakukan hal-hal lain yang nggak ada hubungannya sama kerjaan. Mereka lagi kerja sebenarnya, tapi in a fun way gitu. Cuman yang nggak enak dari semua ini adalah kadang-kadang kalau weekend itu kan masih tetap harus ngepost nih, sementara aku tuh kadang-kadang kayak telat bangun dan lain sebagainya gitu. Jadi harus dipasang alarm sih kalau aku, supaya pas waktunya aku ngepost, aku nggak telat ngepost. Nah, itu tadi beberapa hal yang pasti dilakukan oleh teman-teman PR di perusahaan apapun. Cuman di masing-masing perusahaan biasanya akan ada tambahan dan pengurangan pekerjaan yang lainnya yang biasanya ada di satu perusahaan dan mungkin tidak ada lagi di perusahaan yang lain. Tapi itu wajar karena basically semua itu bergantung pada kebutuhan perusahaan. Dikit banget ya kerjaan PR, bener kan? Jadi gimana nih, kamu masih mau bertanya-tanya kenapa anak PR tuh megang handphone terus, atau kenapa anak PR itu harus dandan mulu? Kalau masih belum menjawab pertanyaan kamu, aku akan bikin episode ketiga yang akan membahas pentingnya peran public relations di sebuah perusahaan, biar kamu makin ngerti dan makin nampol juga pastinya. Well anyway, aku harap video kali ini bisa bermanfaat untuk kamu, bisa menginspirasi kamu juga untuk semakin semangat mempersiapkan diri menjadi seorang public relations. Jangan lupa untuk like, komen, dan kasih masukan tentang video ini. Kemudian subscribe dan bagikan ke teman-teman kamu yang sampai sekarang masih nggak ngerti juga sebenarnya kerjaan PR tuh apa. Kasih tahu kalau kerjaan PR tuh cuma sedikit dan gampang dan gak makan waktu pastinya. Oke, terima kasih banyak udah nonton. Sampai ketemu di next episode. Dadah!